Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya, tetap semangat. Oke. Materi kali ini adalah berapakah frekuensi pernafasanmu. Bersama Bu Dwi kita akan melanglang buana tentang sistem pernafasan. Nah, melalui aktivitas belajar mandiri ini kalian akan dituntun melakukan percobaan sederhana. Kenapa? Agar dapat mengetahui frekuensi pernafasan sendiri. Selain itu, kalian akan melakukan telaah pustaka ya, untuk mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia. Berdasarkan aktivitas belajar ini, diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki rasa ingin tahu dan mampu berpikir kritis. Oke, anak-anak, materi selanjutnya frekuensi pernafasan ya. Sebelum aktivitas belajar dimulai terlebih dahulu, marilah kita berdoa semoga kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui kalian tetap bersemangat ya, melakukan percobaan belajar di rumah. Selalu bersyukur pada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan, lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak fisik minimal 2 meter, dan selalu menggunakan masker. Selanjutnya, yuk simaklah pengantar berikut ini ya. Jadi manusia hirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Jumlah oksigen yang diambil melalui udara pernafasan tergantung pada beberapa faktor ya. Jadi jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru dalam setiap kali bernafas ya. Jadi itu frekuensi tadi ya, frekuensi pernafasan itu jumlah udara yang keluar masuk ke dalam paru-paru dalam setiap bernafas. Tarik nafas, hembuskan, itu berarti 1 kali pernafasan. Pengukuran frekuensi pernafasan dapat dilakukan dengan memperhatikan dada orang tersebut naik ataupun turun ya. Jadi perlu diingat, 1 kali bernafas terdiri dari 1 tarikan nafas saat dada terangkat, diikuti 1 hembusan nafas saat dada turun. Nah, frekuensi pernafasan orang dewasa dalam kondisi normal setiap menitnya 1 menit 60 detik sebanyak 15 sampai 18 kali. Nanti coba dibuktikan kamu sendiri ya. Melalui aktivitas belajar ini kalian akan diajak mengetahui berapa frekuensi pernafasanmu sendiri dalam kondisi istirahat, berjalan, berlari 10 menit dan sebagainya. Habis ini kalian lakukan sesuai dengan petunjuknya. Semangat. Oke, anak-anak, berikut ya, lakukan aktivitas sesuai petunjuk. 1. Letakkan salah satu telapak tangan kalian di bagian dada ya. Apakah kalian merasakan rongga dada yang bergerak naik turun? Jadi harus dipegang itu rongga dadanya ya. Terus yang kedua, tarik nafas yang dalam. Ditarik, kemudian perlahan dihembuskan. Apakah rongga dada kalian bergerak naik turun secara teratur? Itu harus dicatat juga. 1 kali bernafas adalah 1 kali menghirup dan menghembuskan nafas. Sekarang coba hitung frekuensi. Jadi frekuensi itu berapa kali kamu menghirup dan menghembuskan nafas. Itu selama 1 menit kamu hitung. Kemudian dimasukkan di dalam tabelnya. Nah, itu lakukan aktivitas berjalan 5 menit, kemudian dihitung lagi selama 1 menit. Kemudian lakukan berlari selama sejauh 10 meter, kemudian dihitung selama 1 menit. Nah, kemudian itu dicatat, masukkan. Nah, frekuensi antara duduk, berjalan sama berlari selama 10 meter itu sama enggak frekuensi kamu menarik dan menghirup dan menghembuskan nafas selama 1 menit. Nah, di situ juga kamu tuliskan perbedaannya apa, mengapa kok seperti itu. Nah, itu ya, harus kamu catat sekalian. Oke, kegiatan selanjutnya. Tadi kan kamu berlarinya 10 meter. Nah, sekarang 20 meter. Nah, itu kamu prediksikan
Kalau kita larinya menjadi 20 meter, maka frekuensi pernafasan kamu sekali menghirup dan menghembuskan nafas itu lebih cepat ataukah lebih lambat. Kemudian prediksikan juga bahwa frekuensi pernafasan pada laki-laki dan perempuan itu sama enggak. Nah, kalau ada perbedaannya, mana yang lebih cepat frekuensinya. Kemudian pula tuliskan jawaban kalian pada kolom di bawah ini disertai penjelasan mengapa terdapat perbedaan atau persamaan tersebut. Oke, anak-anak, materinya berarti intinya bahwa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan itu ada banyak, yaitu di situ ada umur. Semakin bertambah umur kita, maka frekuensi bernafasnya semakin rendah. Jenis kelamin biasanya laki-laki lebih banyak frekuensinya karena memerlukan energi yang lebih besar, membutuhkan oksigen yang lebih besar daripada wanita. Kemudian suhu tubuh itu kalau panas tinggi, maka frekuensi bernafasannya juga tinggi. Posisi tubuh pun antara duduk, berlari, terus tidur itu juga berbeda. Berlari lebih besar, lebih banyak frekuensinya karena ototnya berkontraksi, memerlukan energi, memerlukan oksigen yang lebih tinggi untuk metabolisme. Kemudian aktivitas, ya. Jadi itu anak-anak faktor yang mempengaruhinya ada 5, dicatat juga ya. Ada umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatannya. Oke, untuk ini selanjutnya kalian studi literasi mengenai kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan, ya. Jadi frekuensi pernafasan seorang itu tadi faktor yang mempengaruhi kan banyak, juga termasuk faktor kesehatan. Semakin orang kesehatannya berkurang, ya frekuensi pernafasannya juga berkurang gitu kan. Nah, melalui aktivitas yang tadi telaah pustaka atau studi literasi, mencari atau boleh kamu mencari di internet, temukan 4 contoh saja kelainan atau penyakit pada sistem pernafasan manusia. Kemudian tuliskan pada tabel ini, kamu tulis boleh, kamu print out juga boleh, kamu tulis di buku lebih baik ya. Jadi silahkan dilakukan. Nah, melalui aktivitas belajar mandiri ini kalian akan dituntun melakukan percobaan sederhana. Kenapa? Agar dapat mengetahui frekuensi pernafasan sendiri. Selain itu, kalian akan melakukan telaah pustaka ya, untuk mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia. Berdasarkan aktivitas belajar ini, diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki rasa ingin tahu dan mampu berpikir kritis.
Oke, tiba pada penghujung materi, yaitu cek kemampuan diri. Silahkan dibaca, harus dipahami betul-betul soalnya, dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa buku tulis IPA tidak boleh dicampur dengan buku mata pelajaran lainnya. Ya, tidak enak untuk belajarnya. Oke. Selamat bekerja ya. Kalian pasti bisa. Nah, ini untuk cek kemampuan diri kalian yang kedua. Jadi, melalui aktivitas telaah pustaka, carilah di internet, temukanlah faktor penyebab dari terjadinya kelainan ataupun penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia di tabel itu ya. Kemudian tambahin lagi, sekarang lagi marak ya COVID-19. Kalian tidak sekolah selama 1 tahun tatap muka, baru beberapa minggu ini kita melakukan tatap muka tapi tidak sempurna seperti tahun-tahun kemarin. Nah, ini tentang COVID ya anak-anak, coba dicari studi literasi juga gejala apa yang timbul pada penderita COVID dan bagaimana mencegahnya agar terhindar dari COVID ya. Semangat anak-anak ya, semangat. Kalian harus tetap semangat untuk melakukan ini. Tidak ada kesuksesan datang dengan sendirinya, tapi kesuksesan itu dicari sendiri oleh kita. Anak-anak, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi, kalian tetap semangat, siapkan masa depan kalian ya dengan baik-baik melalui belajar yang benar, cari literasi yang benar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.